Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Septian Dinuryanto dengan 3 digit Mintra 104 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol motor listrik. Apa sih itu? Kontrol motor listrik? Kontrol motor listrik adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, menghidupkan, mematikan, melindungi, dan mengendalikan kecepatan atau arah putaran motor listrik. Jadi ada ibaratnya ada dua lah. Yang satu kontrol motor listrik dan yang satu adalah motor listrik itu sendiri. Secara singkatnya, kontrol motor listrik berarti yang mengontrol gerak atau apapun lah yang mengontrol motor listrik itu sendiri. Untuk motor listrik adalah penggerak utama di industri, misalnya pompa, konveyor, blower, mesin produksi, apapun itu, supaya motor bisa bekerja dengan aman, efisien, dan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem kontrol. Nah, yang dimaksud dalam supaya motor bisa bekerja dengan aman itu adalah kontrol motor listrik. Kalau motor listrik itu sendiri adalah komponen yang berfungsi sebagai penggerak utama di industri. Oke. Nah, itu fungsi utama. Fungsi utama kontrol motor listrik adalah menghidupkan dan mematikan motor dengan tombol atau sensor atau otomatisasi seperti menggunakan timer, melindungi motor dari kondisi berbahaya seperti arus lebih, beban berlebih atau overload, atau fungsi singkat atau arus pendek, ya ibarat short lah, atau tegangan drop. Mengatur cara starting motor, misalnya dol, start delta, stop starter atau inverter. Mengatur arah putaran, maju mundur atau forward reverse. Mengatur kecepatan motor pakai inverter, ibarat berarti mengatur RPM motor listrik tersebut, dan memberi informasi kondisi motor melalui lampu indikator, alarm, atau sistem monitoring. Biasanya sistem monitoring menggunakan HMI ya. Itu. Nah, penerapan kontrol motor listrik di industri ya yang saya tulis kayak industri pengolahan air, pabrik otomotif, industri tekstil, pabrik semen atau tambang, gedung-gedung, banyak banyak banget lah. Barat dulu saya pernah di Marimas itu konveyornya pakai motor listrik ya. Konveyor itu rata-rata menggunakan motor listrik. Oke, setelah itu langsung kita mencoba bagaimana tombol start stop bekerja dalam sistem latching. Kita akan mencoba rangkaian main, rangkaian utama sama rangkaian kontrolnya menggunakan aplikasi GetSim. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita langsung menggunakan. Nah, ini adalah kontaktor. kontaktor. Itu kita ambil ini adalah MCB 3 fasa. Oke. Itu kita ambil ini adalah tor. Fungsinya tor adalah, nanti kita jelasin. Ini adalah motor listrik tersebut, motor 3 pas. Oke, itu. Nah, ini kita konekkan menggunakan kabel, langsung kita konekkan. Nah, kalau tuh di aplikasi ini kita harus benar-benar connect ya, karena misalnya udah connect terus kita kesenggol dikit nanti akan putus, jadi nggak nyambung lagi. Oke, kita bedakan warnanya karena biasanya kabel RSTN tuh biasanya warnanya beda-beda. RST nya warna apa, nanti netralnya warna hitam. Nah, ini warna hitam. Oke, kita sambungkan. Nah, ini sambungkan ke motornya juga, VW ya. Kalau dulu di SMK saya ada XJZ nya. Karena ini rangkaian start stop, jadi kita tidak mengubah XJZ nya, jadi XJZ nya cuma di jumper lah, beratnya seperti itu. Oke.
itu kita kasih tegangan sumber ya, L1, L2, L3 untuk main kontrolnya. Kita kasih warna dulu biar membedakan saja, sebenarnya nggak ngaruh sih di ini. Aduh, salah, benar, kok enggak keubah, benar, salah, ada kesalahan, udah tak klik loh. Nah, baju juga warna kuning, sebenarnya hitam. Nah, itu kita membuat rangkaian kontrolnya. Ini adalah MCB1 pas. Kalau di sini emang simbolnya seperti itu. Nah, ini kontak bantu punya kontaktor yang NO, ini yang NC. Kita pakai, nah ini Tor, kontaknya Tor. Ini push button off. Nah ini push button on. Terus ini adalah kontaktor A1, A2. A1, A2 itu sumber ya, A1 fasa, A2 netral. Oke. Terus pilot M, pilot M2, yang satu buat itunya, buat trip. Terus itu kita sambung kabel lagi, kita pakainya ini sambungannya ke L1. Nah, ke L1 langsung turun ke Tor ke button off ke on ke A1. Kita langsung jumper aja biar ibarat langsung hidup. Jadi ini fungsinya buat kunci. Jadi kalau tombol ditekan itu enggak langsung, tombol ditekan itu kontaktor, tapi setelah dilepas enggak langsung mati. Oke, yang NC nya kita sambungin ke trip, ke Tor, biar nanti kalau dia ngetrip dia langsung lampunya hidup. Ini kasih netral. Netral and oke. Oh iya, ini juga belum tak kasih, mapnya belum dikasih netral. Tuh nge-lag, sorry. Ini harus bener-bener persis ya, nggak tahu kenapa nih, mungkin dari aplikasinya. Nah, kita coba simulasikan. Oh, kita ganti nama aja dulu, F1 terus ini F2. Oke, kita ini F2. Terus salah, ini Tor ya, bukan F2. Tor fungsinya OL atau float. Nah yang atas MCB 1 fase baru ke F2. Terus KM1 ini kontaktor 1. Ini adalah push button off, push button off.
karena NC ya, normally close, jadi tanpa dipencet dia udah nyambung, jadi kalau dipencet dia akan memutus. Tuh. Ini adalah push button on. Oke, ini KM1 kontaktor 1 function KM1 tang, ini juga KM1. Jadi kalau kan karena kontaktor tuh banyak ya, kontak bantunya, jadi kalau dia hidup dia akan mati karena dia normally close, jadi jika ada tekanan malah memutus. Itulah fungsi trip, biar kalau fungsi tor, karena dia kalau emang ada tekanan berlebih dia akan langsung putus. Ini KM1. Ini harus disamain karena kalau enggak dianggapnya oleh aplikasi ini itu beda kontaktor. Oke, ini adalah bulat lamp 1 on green. Oke, udah. Ini yang punyanya trip, punyanya tor, di off. Oke, ini udah. Oke, kita ganti ini tor, fungsinya OL, offload. Oke, kita langsung enggak nih, ini langsung ke satu, kita tornya dipencet langsung itu lampunya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.